Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di Roni Jipani Channel. Alhamdulillah, saat ini saya ingin berbagi terkait dengan yang sering dibutuhkan para broker atau mediator atau agent atau apapun namanya, terkait dengan bagaimana sih kita untuk bisa aman dalam memasarkan properti atau aset-aset yang memang diminta untuk dijualkan oleh para pemiliknya atau owner aset atau properti. Nah, saat ini saya ingin memberikan satu contoh. Ada sebuah surat yang simple, sederhana, tapi cukup kiranya untuk bisa menjamin dan bisa memberikan satu gambaran dan komitmen antara kita dengan pemilik aset. Nah, saya akan filenya nanti bisa kawan-kawan download ya, teman-teman download semuanya. Di deskripsi nanti saya cantumkan link downloadnya. Nah, ini di sini bisa diperhatikan surat perjanjian kerjasama pemasaran. Ini penting sekali untuk sebelum kita menjalankan jasa atau pemasaran yang kita lakukan, sebaiknya kita sudah membuat perjanjian dahulu dengan si pemilik properti ya, agar kita ketika melakukan tugas-tugas pemasaran menjadi aman ketika memang Allah berkenan untuk usaha-usaha kita itu berhasil atau closing dalam penjualan properti. Nah, ini surat perjanjian kerjasama pemasaran ya. Bersama ini ada nama, nomor KTP, alamat sesuai KTP, karena kadang alamat KTP dengan alamat domisili yang dihuni sekarang itu kadang berbeda. Itu juga penting, harus disesuaikan. Kemudian teleponnya, kalau memang ada telepon rumah, kemudian selulernya, telepon handphone, emailnya, blognya ya, atau medsosnya kalau perlu nanti ditambahkan di sini agar memudahkan kita untuk tetap menjalin silaturahim baik secara offline maupun online dengan pemilik properti. Oke, nah nanti selanjutnya pihak yang mengisi titik-titik di atas ini itu disebut pihak pertama. Nah, atau si pemilik properti ini menyetujui untuk bekerja sama dalam memasarkan properti yang saya miliki untuk dijualkan oleh nama di bawah ini. Misalkan ini contohnya oleh saya ya. Jadi nanti nama saya di sini akan saya cantumkan ya. Usahakan semua nama aslinya ya. Jangan ada nama-nama alias ya, karena akan sangat bermasalah ketika memang ada wan prestasi dari pihak pemilik aset. Nah, cantumkan juga seperti yang di atas, nomor KTP, alamat KTP kita, telepon kita, seluler kita juga, handphone kita dicantumkan, kemudian emailnya juga, blog kita yang selama ini mungkin dijadikan untuk promosi ataupun pemasaran properti, kita bisa cantumkan di sini. Kemudian yang penting juga nama banknya nih ya, banknya ini salah satunya ada BCA atas nama Roni Jipani, kemudian nomor akunnya atau nomor rekeningnya. Selanjutnya ya, ini disebut sebagai hak kedua, menyetujui dan berkewajiban memasarkan properti untuk mendapatkan pembeli potensial dengan ketentuan ya. Ketentuannya yang pertama, bahwa penjual menerima hasil penjualan neto atau bersih sebesar sekian rupiah, misalkan ya, hasil dari negosiasi kita. Saya mau terima 500 juta saja, silakan, misalkan dilakukan transaksi di atasnya, pokoknya saya terima bersih 500 juta, katakan demikian. Kemudian SSP ini atau surat setoran pajak ditanggung oleh agen properti. Nah, ini juga penting untuk dicantumkan bila mana memang negosiasinya
kita diperbolehkan untuk upping ya, atau menaikkan harga, tapi tentunya kita sebagai broker, sebagai mediator, ini harus berhitung dulu. Surat setoran pajaknya ini harus dihitung. Berarti pajak penjual itu berapa totalnya, kemudian biaya-biaya lain yang terkait dengan transaksi, karena penjual ini ingin menerima neto saja atau bersih dari transaksi yang terjadi. Nah, ini di sini menjelaskan yang di atas sebenarnya. Apabila terjadi transaksi mentok di angka, misalkan tadi 500 juta, ya ini kan dia mintanya bersih nih, tapi kita sudah berusaha, sudah sampaikan, sudah banyak sekali peminat propertinya yang datang, tapi selalu mentok, ketemunya mungkin di angka 500 juta. Maka ada poin ini untuk menjaga bahwa kita tetap mendapatkan fee sebesar 2,5% gitu. Nah, ini salah satu dokumen yang bisa kita sampaikan ke pemilik properti. Nah, di bawahnya sama, ini demikian surat perjanjian ini dibuat dengan acuan bila mana diperlukan di kemudian hari dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, itu model yang pertama. Model yang kedua adalah lebih simple, sama di atas, poin-poinnya tetap sama, cuma yang membedakan adalah di poin ini. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua menyetujui dan berkewajiban memasarkan properti untuk mendapatkan pembeli potensial. Nah, ketentuannya saja yang berbeda. Kalau di atas kan ada 3 item ya, kalau di sini cuma 1, yaitu pihak kedua berhak mendapatkan komisi sebesar 2,5% dari harga jual transaksi. Jadi kita nggak neko-neko nih, kita nggak mau naikin harganya, pokoknya harga berapapun ya, kita sebagai pemasar atau orang yang dipercaya untuk memasarkan properti yang dijual, ya kita mendapatkan 2,5% dari harga jual transaksi. Nah, ini lebih mudah dan lebih banyak dipilih biasanya di lapangan, karena 2,5% dari nilai transaksi properti, kalau memang bicaranya ratusan juta bahkan miliaran, ini sudah cukup besar bagi kita sebagai mediator. Apalagi misalkan kita langsung direct owner atau langsung ke owner, jadi tidak ada layer-layer lagi atau mediator-mediator lagi yang lain. Oke, ya ini 2 model ya surat perjanjian kerjasama pemasaran yang bisa teman-teman pakai untuk di lapangan, yang mudah-mudahan ini membantu dan memberikan manfaat. Harapannya adalah mudah-mudahan apa yang teman-teman lakukan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Properti-properti yang diamanahkan untuk dijual, disewa ataupun yang lain, itu bisa segera menemukan jodoh-jodohnya dan memberikan pemasukan yang besar untuk teman-teman semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.